Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya, hari ini hari Jumat. Kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Namun sebelum itu, siapa yang tidak hadir hari ini? Karena Dede, Reni, 3 orang. Oke. Hakim hadir? Pria hadir? Oke. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran pagi yang segar ini, kita sepakati dulu selama proses pembelajaran coding artifisial. Kita sepakati belajar dengan tertib. Sepakat enggak? Boleh ada yang tidak boleh ada yang apa? Yang ribut, yang bermain, ya. Kita sepakat itu? Sepakat? Oke. Ketika mau izin, maka ucapkan apa lagi? Itu saja ya. Ya. Baik. Sebelum itu kita berdoa dulu supaya pagi hari ini kita belajar dengan semangat dan barokah. Pada ketua kelas, silakan pemimpin untuk pembacaan doa. Siap, gerak. Oke. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan buka halaman. Lihat bukunya. Silakan buka halaman 100. Halaman 96. 96. Oke, dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang akan kita bahas terkait pengenalan kecerdasan artifisial. Pengenalan apa? Kecerdasan artifisial atau yang kita sering sebut sebagai AI. Yang pertama, AI itu definisi AI, apa sih AI itu? Kemudian nanti apa sih mesin cerdas yang membantu manusia? Kemudian kita akan membahas kecerdasan yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Ya. Apa saja teknologi cerdas yang di sekitar kita? Kemudian apa sih perbedaan mesin cerdas dan non cerdas? Ya. Sehingga nanti kalian dapat membedakan mana sih mesin cerdas dan mana sih mesin non cerdas.
Kemudian kalian bisa mengetahui benda-benda AI atau benda-benda cerdas yang ada di sekitar kita yang kita gunakan dalam keseharian kita. Ya, di situ perhatikan di slide. Apa sih? Nah, perhatian kita. Apa itu kecerdasan artifisial? Coba baca Fadli. Baca. Nih, baca. Kecerdasan artifisial AI adalah teknologi yang membuat mesin dapat berpikir dan belajar seperti manusia. Contoh AI termasuk robot yang membantu riset dan aplikasi guna sejarah. Lalu kita belajar lebih banyak tentang manajemen AI bisa membantu kehidupan sehari-hari. Oke. Jadi itu. Pertanyaannya di atas adalah apa itu kecerdasan artifisial? Nah, jadi dijelaskan di situ, kecerdasan artifisial atau AI adalah teknologi yang membuat mesin dapat berpikir dan belajar seperti manusia. Jadi dibuatlah mesin ini, apa sih yang disebut mesin cerdas? Karena dia dapat berpikir, dapat belajar seperti manusia. Dia belajar berdasarkan data yang diinput atau yang dimasukkan dari jutaan manusia, miliaran manusia di dunia. Jadi setiap detik, setiap menit, setiap hari manusia menggunakan internet, ya. Menggunakan internet sehingga data itu masuk ke dalam internet, kemudian AI belajar dari data-data yang dimasukkan. Data-data itu apa saja sih? Berupa kata-kata, berupa tulisan, berupa gambar, berupa audio atau disebut audio visual dan sebagainya. Nah, sehingga lahirlah mesin cerdas. Ya, apa sih kecerdasan artifisial? Mesin yang bisa berpikir seperti, kalau pertanyaan apa sih kecerdasan artifisial? Mesin yang bisa berpikir seperti manusia. Hanya konsep pikiran, karena dia punya apa? Oh, apa namanya? Yang kita pelajari kemarin itu apa? Berpikir berpikir komputasional. Jadi mesin cerdas atau AI bisa berpikir secara komputasional, mengenali pola, apalagi 4 pilarnya kemarin, dekomposisi, menguraikan apa? Algoritma, berurutan, abstraksi, fokus pada poin-poin inti, kemudian apa? Pengenalan pola. Jadi seperti itulah mesin cerdas. Nah, teknologi apa saja yang biasanya kita gunakan dalam sehari-hari yang disebut mesin cerdas? Ada yang tahu? HP, laptop, masuk nggak? Apa? Televisi masuk nggak? Sebagai mesin cerdas. Bisa berpikir sendiri nggak dia televisi? Nggak, dia hanya menang. Apa lagi? Hah? Apa misi? Oh, PC. Oh ya, PC. Apalagi kira-kira? Mobil yang bisa mengemudi apa?
Mobil cerdas itu ada mobil cerdas apa namanya? Mobil listrik. Ya, yang di. Nah, coba kita lihat di YouTube ya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi canggihnya abad 21 itu seperti itu. Jadi ada mobil yang bisa mengendarai dengan sendiri. Jadi sudah tidak capek-capek pakai sopir. Nah, bisa dia jalan sendiri. Ya. Ada namanya virtual, seperti itu. Bisa dengar? Nah, bisa dengar sedikit, nggak apa-apa. Itu apa namanya? Robot penyapu lantai. Oke. Ini contohnya. Tadi ada mesin penyedot debu, pembersih lantai. Itu mesin cerdas. Dia bisa bergerak sendiri, berfungsi sendiri. Hah? Enggak. Ya, karena dia punya sensor, ya. Dia punya sensor otomatis ketika dia dekat dengan manusia, dia punya alarm tersendiri. Ya. Sama dengan siapa yang pernah lihat CCTV? Nah, CCTV juga punya sensor, bisa mengenali wajah orang, gerak tubuh, panas tubuh, ya. Karena urusannya dengan setan, ini teknologi. Kalah setan ke teknologi, ya.
handphone, di dalam handphone itu juga banyak aplikasi-aplikasi cerdas. Seperti Pak barusan ketika mengetik informasi di YouTube, ya, kata kuncinya mobil cerdas, maka keluar pilihan-pilihan seperti tadi. Itu juga menggunakan kecerdasan artifisial. Atau kita gunakan ChatGPT. Atau apa yang sering kalian pakai? Cici dan sebagainya. Nah, itu ya bentuk-bentuk kecerdasan artifisial yang ada atau yang kita gunakan dalam sehari-hari. Kalian kan pegang HP, ketika pulang pegang handphone. Kalian pakai Cici, kerjakan tugas. Halo Cici, bagaimana cara menjawab soal ini? 1 tambah 1. Dijawab oleh Cici. Baik, saya akan membantu kamu menjawab soal. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kira-kira begitu. Ya. Coba kita tes penggunaan AI. Ya. Baik, di situ, nah ini kita sudah bagi kelompok. Di situ ada Fun Explore. Di dalam buku itu ditugaskan, ya, satu bentuklah kelompok yang terdiri dari 3 atau 4 anggota. Oke, ini sudah bagi kelompok 2, 4, 6 jadi 3 kelompok. Gunakan ponsel guru atau orang tua yang memiliki fitur asisten suara seperti Google Asisten. Nah, langkah-langkah tersebut silakan dikerjakan. Langkah-langkah ini dikerjakan. Di situ ada contoh mesin cerdas seperti penyebut apa? Robot penyapu lantai. Nah, kemudian apa lagi di situ? Penggunaan AC pintar. Kemudian apa lagi? Papan tulis digital. Kemudian simulasi penggunaan lampu lalu lintas. Jadi lampu lalu lintas nanti menggunakan sensor yang bisa mendeteksi, oh ini pelatnya sudah habis masa berlakunya. Oh ini tidak pakai helm. Langsung lampu itu akan menyetop. Ya. Jadi di halaman 98 di situ kalian silakan kalian kerjakan, ya, di halaman 98, kemudian kalian tuliskan di buku masing-masing. Oke? Baca petunjuk yang ada di bukunya di halaman 98, ya. Kemudian di situ catat jawaban yang diberikan oleh Google Assistant. Oke, nanti Pak kasih gunakan laptop ini. Laptop Pak. Satu orang mungkin satu kelompok, kemudian kita pakai Google atau kita pakai ChatGPT atau kita pakai Gemini. Ya, nanti masing-masing kelompok satu orang saja. Siapa yang minta? Nanti masing-masing kelompok mengajukan pertanyaan. Nanti satu orang yang bertugas mengetik pertanyaan itu, kemudian nanti kita lihat jawabannya seperti apa. Nah, di situ kalian ditugaskan untuk menulis apa saja jawaban yang diberikan oleh AI atau Gemini. Gemini nama judulnya, tapi sebenarnya dia adalah mesin cerdas. Ya, dia bagian dari AI itu sendiri. Oke? Oke? Paham? Oke. Apa saja permainan seru yang biasa dilakukan di rumah? Oke. Apa permainan itu? 1. Tebak gaya atau ceres. Nah, cara bermain satu orang memperagakan sebuah kata bisa berupa film,
profesi, hewan, atau kegiatan tanpa berbicara. Pemain lain harus menebak kata apa yang sedang diperagakan sangat seru dimainkan dalam tim. Jadi apa jawaban AI? Silakan dicatat. Kemudian nanti didiskusikan. Apakah jawaban itu sesuai, bisa dilakukan, ya, atau tidak? Mana yang bisa, mana yang, ya, mana jawaban yang sesuai, yang bisa kita lakukan, mana yang tidak. Oke? Baik, kita sudah kerjakan, kalian sudah menyelesaikan tugasnya. Tadi menggunakan AI untuk mengajukan beberapa pertanyaan, kemudian kalian diskusikan mana yang cocok, mana yang tidak cocok, mana bisa digunakan, mana yang tidak bisa digunakan. Jadi kesimpulannya seperti apa? Jadi AI tidak selalu benar. Jadi AI tidak selalu apa? Tidak selalu benar. Perlu kita sebagai manusia menggunakannya secara bijak. Jadi setiap jawaban AI juga perlu dianalisis, perlu diperhatikan, perlu diperiksa kembali. Tidak selalu jawabannya benar 100%, tidak. Jadi AI itu hanya sebagai pembantu kita dalam memudahkan pekerjaan kita. Jadi tidak semuanya 100% AI itu benar. Jadi begitu kesimpulannya. Oke? Jadi perlu ada pengawasan, perlu ada pemeriksaan sehingga atau bijak dalam menggunakan AI atau kecerdasan artifisial atau teknologi cerdas. Baik, itu saja. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.